kita, Tirsa dan Sam di sini. Nah, kita hari ini mau kunjungi beberapa tempat kita ngedate dulu waktu kita pacaran. Sebelumnya kita harus pergi dulu ke bank untuk deposit uang. Habis itu kita harus isi air karena air di apartemen kita udah habis buat minum. Itu dulu. Nanti setelah itu kita akan video lagi buat ke tempat date-nya kita. Oke? See you. Nah, kita tadi udah deposit uang, sekarang kita udah sampai di tempat isi air. Mereka berdekatan, jadi kita bisa sekalian hari ini isi air. Biasanya butuh Sammy atau enggak adikku yang nemenin isi air karena kalau enggak berat banget. So we can do $5. Press 5. Press 5 times. Both on each side. Okay. Jadinya total $3 tuh, jadi 10 galon. Tadi kita udah selesai isi air, kita juga udah deposit uang ke bank. Tadi kita udah drop airnya ke apartemen. Nah, sekarang kita udah ready untuk pergi ke tempat ngedate kita dulu. Kita mau kemana dulu hari ini? We're going to... Okay, so first, Tirza today, she had the idea, because I'm not working, to just visit our old date spots where we first dated. Yeah. So we're going to go to our second date spot. Ya, second date. Ini waktu kita date kedua waktu itu. Yes, our second date spot at Ding Tea in Riverside, California. Oke, kita sekarang on the way ke Ding Tea. Nanti kita bakal video lagi di sana. Hari ini hari Jumat, di sini jam 12 siang. Jadi semoga setelah kita ngedate hari ini kita bisa langsung upload malam ini. Oke. Ini dia Ding Tea, tempat kita ngedate dulu yang kedua kali. Nice. Thank you, Sammy. Tempatnya bagus. Dulu waktu itu ceritanya kita ngedate yang kedua itu kita pergi ke tempat sushi. Nah, terus di situ kita karena udah kelamaan ngobrol, akhirnya sushinya udah mau tutup. Kita cari tempat kedua yang tutupnya lebih dari jam 10 malam. Terus ternyata Ding Tea ini tutupnya jam 11. Akhirnya kita kesini deh. Record yourself, Tirsa. Terus waktu itu di date yang kedua, pokoknya gimana nggak tahu rasanya, tiba-tiba aku tahu kalau Sam itu yang bakal jadi suami, kayak ada rasa yakin aja gitu. Terus waktu itu juga winter kayak gini di bulan-bulan akhir November gitu. Ya dulu kita duduknya di sini nih, di bawah kaca ini kita duduk di situ. Ya sekarang karena COVID nggak bisa duduk deh, tapi memorinya tetap ada. Oke, itu tujuan pertama kita hari ini. Sammy tadi pesan apa? I ordered a passion fruit green tea with boba. Fruit green tea. Enak. Ya, enak aku bisa ikut minum juga. Kita cuma pesan satu aja, guys. Gitu. Oke, udah pesan ini cepet banget jadinya. Kita udah ready, sekarang kita mau beli lunch. Beli lunch yang ke tempat yang kedua. Meja Hanabi. Meja Hanabi namanya. Oh, thank you, Sammy. You're welcome, my princess. Oke. My queen. Nah, waktu itu aku pernah ingetin ke Sammy, aku paling suka kalau kamu bukain pintu buat aku. Kadang dia lupa, terus aku ingetin baru beberapa hari yang lalu. Sekarang dia langsung ngelakuin lagi deh. That's really good. I love my God. Nah, teman yang kedua tadi kita udah bilang namanya Meja Hanabi. Dulu awalnya kita mau kesini untuk ngedate pertama, tapi tempatnya tutup di hari Selasa. Akhirnya kita cari namanya Momo Paradise, itu lebih kayak hotpot gitu. Oke, sekarang kita on the way ke Meja. Kita ngedate ke Meja itu bukan ngedate berdua aja akhirnya waktu itu. Setelah sekitar sebulan kita udah pacaran, akhirnya kita sama teman-teman gereja kita ke Meja Hanabi sama-sama. Nah, tapi sempet juga kayak udah berapa bulan pacaran, kita pernah sekali ke Meja Hanabi cuman kita berdua, dan itu enak banget makanan. It's the most delicious noodles.
Iya. It's gonna close within 1 hour, Tirza. Really? Remember, they close in noontime, they open back at night. Oh, oke. Kita harus cepat ke sana sebelum sejam. Oke deh. Check the hours. See you guys. Oke teman-teman, ternyata ini dari tadi dia ngeselin banget, Sammy. Oke, ternyata ke Menyhanabi 40 menit tadi ya, 44 menit malah, bukan 30 menit. Ternyata lebih lama dari yang kita pikirin. Sekarang on the way ke sana. Nah, sambil kita tunggu, mungkin aku bisa tanya Sammy. Dulu, Sammy, what makes you attracted to me? Kok bisa Sammy suka aku Oh my dulu? goodness, she is just trying to get me to compliment her on camera. Of Don't listen to it, course. folks. She wants to feed Kan, her oke. ego. Got. Kan aku banyak kekurangan, No, terus bahasa Tirza, stop. aku You pendek, always do aku this. kecil, You just want terus people bahasa to Inggrisnya compliment juga you. waktu itu kayak malu-malu Just want people ngomong to bahasa Inggris. compliment you. Sammy, coba let us know No. apa yang bikin kamu suka aku waktu itu, please. Okay. Cantik. Oh, aku cantik, Ya, walaupun Tirza, aku mungil. Tirza cantik banget, dia personalitas yang paling baik. Personalitas. Is that right? Kepribadian, karakter. Her personality is so, she's so friendly, kind, sweet, God-fearing. What else do you want to hear, woman? Thank you. How was your feelings when you took me on a date for the first time? Rasa nervous banget. Jadi waktu itu dia jemput aku ke apartemenku, terus kelihatan sih mukanya nervous banget Yeah, gitu. my heart's beating so fast. And then, And I felt like I couldn't even breathe. Susah nafas, keringatan banget. sampai waktu itu dia sebelum ngedate dia kasih tahu ke Eda, terus sahabatku juga Michelle kayak gimana nih, dia sampai So ngechat nervous. teman-teman terdekatku waktu itu. Tapi first date it went really well. Aku juga malu-malu, deg-degan banget hari itu. Padahal biasa juga ketemu di gereja tiap minggu. Yeah, we did our first date. We stayed until the restaurant kindly let us know that it's time to close. Akhirnya kita pergi ke Momo Paradise karena itu yang buka waktu itu. Kita ke sana sampai ngobrolnya keseruan, kayak bener-bener mau kenal satu sama lain gitu loh. Jadi sampai tokonya udah mau tutup gitu. Tapi on the way home ke rumah, karena perjalanannya sekitar 35 menitan gitu, tumben banget sih Sam drive-nya slow banget. Aku mikir kenapa dia nih drive-nya slow. Terus dia bilang dia sengaja drive as slow as possible supaya semakin banyak waktu dia spend sama aku di waktu itu. Dasar cowok, ada aja idenya gitu deh. Nah guys, dan satu hal yang paling spesial tentang date pertama kami waktu itu, mungkin hal yang memalukan buat Sammy juga. Nah jadi setelah selesai dari makan hotpot di Momo Paradise, dia anterin aku ke mobil kan. Oke, begitu dia di mobil, tahu-tahu dia bilang gini, so Tirza, Oh my goodness! is it too soon? Apa terlalu cepet kalau kita jadi boyfriend girlfriend, kalau kita jadi pacar sekarang? Terus aku kayak, di kencan pertama, di makan malam pertama, dia udah minta aku jadi pacarnya. Mau kayak kaget banget gitu loh. Lucu banget dia waktu dia nanyain aku itu. Terus habis itu aku bilang ke dia jujur kayak, wow, Sam, terlalu cepet, it's too soon. Kayak aku belum begitu benar-benar kenal kamu, jadi kita harus kenal satu sama lain dulu gitu. Jadi iya deh. How do you feel when I said that? Oh. Dia langsung ngerasa how katanya. Were you shy, embarrassed? Obviously. Gila nggak sih, di kencan pertama dia udah langsung minta jadi pacarnya, itu kan kayak astaga gitu. Cuman dia bilang dari awal sejak dia doa sama Tuhan, dia memang udah tahu, udah yakin gitu loh bahwa aku yang bakal jadi istrinya nanti. Jadi dia udah ngerasa confident duluan. Bagus. Nah itulah curhat-curhat singkat tentang kisah cinta kami dan juga tentang ngedate kami. Menyhanabi, tempat yang mau kita kunjungi. Ini adalah restoran, is it Chinese restaurant? It's a Taiwanese. Oh, Taiwanese. Jadi mie ala-ala orang Taiwan, dan nanti kita tunjukin deh. Enak banget. Nah, selain itu kita juga bakal ketemu sahabat kita Mima sama aku Eben. Oke, mereka juga yang couple, baru menikah 2 tahun dan sekarang udah menjadi teman dekat kita di Sokel ini. Pertama ketemunya di gereja gitu. Kita
kita bakal sekalian main ke apartemennya karena udah hampir 2 minggu kita belum ketemuan gitu. Ikutin terus ya. Akhirnya sampai juga di Menya Hanabi. Sekarang kita tinggal ambil pick up order yang kita udah pesen tadi lewat handphone. Yes. Right. Oke, thank you. Asik. Ini dia pesanan kita. Kita mau makan di rumah Mima. Oke, kita udah sampai di apartemen Mima. Ini Menya Hanabinya. Kita pesen yang original. Jadi harus diaduk semuanya. Jadi satu kayak gitu tuh. Itu yang punyanya si Sammy. So Mantap. delicious. Kita pesen yang spicy juga. Yeah, you have to mix it really well. Ooh, I miss Menya. Kasih Tuhan. Nah, oke deh. Kita mau say hi dulu sama Mima. Halo, aduh enggak, Mima masih pakai baju rumah, nggak apa-apa, orang memang nggak kemana-mana. Iya sih, betul. Halo. Nah ini Mima lagi mau nge-baking karena dia suka nge-bake. Lagi mau nyicil buat hampers ya namanya ya. Seru. Mungkin nanti aku bisa bantu-bantu juga. Kita tadi udah selesai makan. Ini udah sama Ko Eben, Mima. Tadi Ko Ebennya lagi kerja, sekarang udah selesai. Sekarang kita mau pergi ke Aldi, salah satu grocery store dulu di sini karena mereka perlu beli beberapa kebutuhan dan Sam dan aku bisa nemenin. Oke deh, itu sekian jalan-jalan kita hari ini. Tapi kalian jangan berhenti dulu karena abis ini aku dan Sam mau berbagi tips sebentar tentang bahasa kasih. See you ya. Oke guys, udah kembali lagi di apartemen kami. Sebelum kita selesaikan video kali ini, kita mau berbagi tips. Mungkin lebih tepatnya mau belajar sama-sama tentang bahasa kasih. Atau dalam bahasa Inggrisnya apa sih? 5 love languages. 5 love languages. 5 love languages ini ditemukan oleh Dr. Gary Chapman. Dia seorang konselor pernikahan selama lebih dari 30 tahun pengalamannya. Dia juga sudah menulis buku, udah menyediakan kuesioner yang kita bisa semua ambil kuesionernya di website yang aku akan sertakan di description di bawah ini. Free dan bisa membantu kita untuk melihat apa sih bahasa kasih kita. Yeah, so comments your love language in the comments, please. Thank you. Iya. Oke, saya coba sebutkan apa aja 5 bahasa kasih. We have acts of service, giving gifts, Oke. quality time, physical touch, and kissing. Just kidding. Dan Just kidding. And words of affirmation. words of affirmation. And customer service. Itu buatan dia sendiri. Oke, jadi ada 5 bahasa kasih itu. Nah, tapi sebelum kita jelaskan satu-satu apa itu artinya dan contoh-contohnya, kita mau tahu dulu apa sih arti dari bahasa kasih. Nah, bahasa kasih itu adalah cara bagaimana kita mengekspresikan rasa sayang kita, cinta kita kepada orang lain, dan juga bagaimana kita ingin menerima rasa sayang, kasih dari orang lain itu kepada kita gitu ya. Jadi 2 arah, gak hanya bagaimana kita ingin dicintai, tapi bagaimana kita juga menunjukkan kasih. Nah, caranya ada beda-beda, dibagi dari 5 kategori itu tadi gitu. Kadang kita sering jumpai gitu ya, misalnya ada pasangan nih yang pacaran misalnya. Nah, yang satu spend waktu gitu kan, udah datengin terus gitu, tapi mungkin yang ceweknya ngerasa kok dia nggak kasih, kok dia nggak sayang sama aku gitu. Padahal kan bagi cowoknya aku udah datengin kamu terus gitu kan, aku udah spend time sama kamu. Tapi bagi ceweknya dia belum begitu diperhatikan atau disayang. Nah, ternyata masalahnya adalah mereka punya 2 bahasa kasih yang berbeda gitu. Buat cowoknya mungkin lebih ke quality time, tapi buat ceweknya mungkin dia lebih suka misalnya acts of service gitu. Makanya itu kita penting untuk sama-sama mengetahui bahasa kasih pasangan kita, pacar kita, orang tua kita, bahkan anak-anak kita. Kita perlu tahu sehingga mengurangi adanya pertengkaran atau konflik dalam hubungan. Yang pertama, gifts of giving, atau artinya adalah pemberian. Biasanya orang-orang dengan bahasa kasih pemberian ini, mereka akan senang kalau misalnya Tirsa ya, aku akan senang dan merasa dicintai kalau Sam itu tiba-tiba kasih aku pemberian-pemberian tertentu gitu. Lagi-lagi ini bukan masalah harganya seberapa mahal, dan bukan berarti aku orang yang materialistik gitu ya. Cuman aku senang aja bahwa Sam itu memikirkan tentang aku, dan dia sampai
coba mikirin apa ya yang Tirsa suka gitu, dan bisa kasih surprise ke aku, kasih gift-gift tertentu. Bahkan bisa sesimpel surat, misalnya nulisin surat, apalagi what kind of gift? Just something unique, something handmade, Oke. thoughtful. Ya, ya bisa apapun itu ya. Yang penting adalah effortnya, usaha bahwa orang tersebut itu memikirkan kita gitu. Nah, kita akan merasa sangat senang sekali. Dan sebagai ekspresi kita untuk mengasihi orang itu, kalau kita punya bahasa kasih gifts, kita akan memberikan dia hadiah-hadiah kecil juga gitu, ataupun yang besar. Nah, itu yang pertama, gifts of giving. Yang kedua, kami membahas tentang apa? Acts of service. Acts of service. Ini lebih kita akan merasa dicintai kalau misalnya kita dibantu gitu. Saat kita merasa aduh aku masih harus cuci piring, aku masih harus masak, harus macam-macam gitu ya, masih harus kerjain tugas gitu. Kita akan merasa dikasihi dan dicintai kalau misalnya pasangan kita, atau misalnya di sini Sam bilang gimana, apa yang bisa aku bantu gitu, atau enggak, oh hai sayang aku akan bantu cuciin piring hari ini. Nah, kalau aku yang punya love language yaitu acts of service, aku akan merasa wah aku disayang banget, aku dicintai banget gitu, karena dia meringankan bebanku. Nah, itu dia tadi definisi dari acts of service, diberi layanan. Sebagai aku juga yang punya acts of service as my love language, aku akan mengekspresikan kasihku dengan cara membantu orang lain gitu, be helpful as possible. Itu yang kedua. Yang ketiga apa sih, Mi? Physical touch. Physical touch. Physical touch ini bukan berarti kayak harus berupa misalnya seks, harus melakukan public display of affection gitu. Physical touch itu kita misalnya diberikan sentuhan seperti dirangkul, apalagi misalnya di tap kepalanya, apalagi semi dicium. Oke, bisa apa saja, misalnya bahkan orang tua, papa, mama kalau tahu anaknya bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik, mungkin mereka bisa memberi pelukan yang banyak buat anak tersebut, bisa duduk di sebelah anak tersebut, bisa main yang berbentuk fisik, itu mereka suka sekali. Nah, biasanya sentuhan yang kasar itu sangat membuat orang dengan bahasa kasih sentuhan ini sangat merasa diserang gitu. Itu dia. Lalu apalagi Sami? Quality time. Quality time. Nah, quality time itu adalah kita senang menghabiskan waktu tanpa distraksi apapun. Nah, salah satunya aku ini punya love language adalah quality time atau waktu berkualitas. Aku merasa sangat Sami cintai kalau dia itu ada di sebelahku, walaupun kita nggak harus ngelakuin macam-macam, nggak harus selalu ngedate kemana-mana, di rumah aja cukup nonton TV bareng misalnya, tanpa dia main HP atau dia matanya kemana-mana, cukup misalnya kita ngobrol, dia benar-benar ada dengerin aku, itu aku sangat merasa dicintai gitu. Oh ya? Iya dong. Oh gitu. Nah, itu quality time. Selanjutnya apalagi yang terakhir? Words of affirmation. Words of affirmation gitu, atau kata-kata peneguhan. Words of affirmation ini adalah orang-orang yang suka dibilang mendengar I love you, misalnya I appreciate you, aku menghargai kamu sudah melakukan yang terbaik, thank you so much. Mendengar kata-kata pujian itu membuat orang dengan bahasa kasih words of affirmation merasa sangat dicintai. Bahkan diberikan surat dengan kata-kata yang panjang misalnya, itu akan merasa sangat dicintai. Misalnya aku yang punya words of affirmation sebagai love language aku akan juga sering bilang ke Sami I love you gitu, thank you so much. Aku make sure dia benar-benar tahu bahwa aku tuh cinta sama dia. Nah, itu dia singkatnya 5 bahasa kasih. Sami mau share what's your love language? No? Oh, kenapa? Just kidding. Last time I did the test for love languages, it was physical touch and quality time. So the same as Tirza. Ya, dia yang pertama physical touch, sentuhan fisik, dan quality time. That was before we're married. Tapi itu sebelum nikah. Nah, So kalau sekarang kira-kira if gimana? you get married, then they have another love language test that you take for married couples. And you should put the link for that Right. in the bottom. Iya, kita sendiri Pinter belum ya. aku. Pinter Just memang kidding. ini. Cuman dulu memang aku juga personally aku quality time sama words of affirmation. Sekali lagi coba kalian pikir kira-kira kalian lebih yang mana sih dari 5 bahasa kasih ini. Memang biasanya kita punya kelimanya, tapi ada 1 atau 2 yang biasanya paling tinggi di antara yang lain. Comment it below. Yes, kasih komen di bawah ini, tulis kalian bahasa kasihnya Yeah, apa. because Tirza and I will read all the comments.
We will read all the comments. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa masuk ke link tadi yang dari Gary Chapman. Kalian bisa isi dan kalian bisa lihat hasilnya. Kalau kalian bingung lagi, kalian bisa pikir-pikir dulu tuh waktu aku kecil, aku paling ngerasa dicintai kalau papa mama tuh misalnya apa? Peluk aku kah? Atau bilang I love you kah? Atau bantuin PR aku kah? Gitu. Jadi kita bisa lihat juga masa kecil kita seperti apa. Atau yang terakhir, kalau masih bingung lagi, kita bisa pikir kira-kira aku tuh merasa tersakiti kalau apa ya? Aku merasa sensitif kalau apa ya gitu. Misalnya si Sammy ini main HP terus ini kayak sesungguhnya, atau dia pulang kerja dia main game gitu. Aku merasa aduh, aku sensi banget, kesel banget. Ternyata karena dia nggak merhatiin aku, karena tadi kalian ingat lagi aku itu adalah quality time gitu. Oh gitu. Iya, itu tips-tipsnya. Itu aja deh. Oke, bye bye. Take care. Have a blessed day. Sebentar. Jadi kalaupun kita punya bahasa kasih yang berbeda, nah itu kita bisa diskusikan sama-sama gimana supaya kebutuhan bahasa kasih itu sama-sama terpenuhi. Oke, aku lupa. Aku juga belajar bahwa ada namanya love tank atau tangki kasih. Sama kayak misalnya jar bensin gitu ya. Kalau misalnya diisi terus sampai bensinnya penuh, kita juga punya energi mobilnya untuk terus jalan gitu kan. Sama seperti kita, kalau love tank atau tangki kasih kita terus diisi dengan kasih sayang oleh orang lain gitu, mereka memperhatikan bahasa kasih kita, lama-lama love tanknya akan penuh, sehingga kita juga bisa dengan sukacita mempraktekkan kasih ke orang lain. Lain halnya kalau misalnya kita sering mendapatkan abuse, sering dilupakan gitu ya, atau dituntut banyak hal, sehingga bahasa kasihnya lama-lama tanknya lama-lama mulai menurun, kita akan merasa overwhelmed gitu. Kita akan ngerasa kok suamiku atau pacarku, orang tuaku udah nggak ngerti aku lagi, dan lama-lama bisa menimbulkan konflik itu lagi. Itu dia dari kami. Semoga kalian juga bisa belajar di sini. Thank you sudah mendengarkan. Thank you udah ikutin kami jalan-jalan. Nah, tadi sebagai bahasa kasih Sam ke aku, dia ngajak aku ke tempat-tempat dulu kita ngedate, dan aku udah bilang kalau bisa Sammy jangan main HP. Nah, Sammy juga kan quality time, jadi aku sama-sama itu timbal balik. Dan karena dia physical touch juga, biasanya aku selalu gandeng dia. Sama words of affirmation yang dari aku, Sammy selalu usahakan untuk say I love you Tirsa gitu. Itu dia. Thank you. Thank you guys for watching. Bye.